Halo, apa kabar pemirsa? Selamat datang di Sudut Pandang bersama saya Imam Asyari. Tidak dapat dipungkiri, kaum perempuan memiliki peran yang cukup besar di tengah pandemi COVID-19. Di antara mereka ada yang memiliki peran penting dalam proses penyaluran vaksin COVID-19. Ada juga yang mendedikasikan dirinya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat mengenai vaksinasi sebagai tenaga medis hingga menjadi motor penggerak dukungan di wilayah mereka masing-masing. Namun ada juga kekhawatiran di tengah pandemi COVID-19 saat ini adanya kemunduran nantinya tentang kesetaraan gender yang sudah lebih dari 25 tahun diperjuangkan oleh kaum perempuan. Bagaimana kemudian peran perempuan selama pandemi COVID-19 saat ini? Kita akan membahasnya di Sudut Pandang episode kali ini dengan tema peran perempuan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk menghadapi segala perubahan dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di tengah pandemi yang melanda, kaum perempuan memiliki tantangan tersendiri dalam menjalani kesehariannya. Tidak hanya itu, pandemi COVID-19 pun berimbas pada peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, selama tahun 2020 terdapat 7.000 lebih laporan yang diterima terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dari laporan tersebut, lebih dari 60%-nya kekerasan pada perempuan terjadi di rumah tangga. Padahal perempuan, dalam hal ini kaum ibu, harus mampu berperan ganda sebagai pembimbing anak dalam belajar di rumah sekaligus tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di kantor saat harus bekerja dari rumah, hingga berjuang sendiri menjadi tulang punggung keluarga di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Baik, untuk membahas tema kita hari ini, saya akan menghadirkan 3 narasumber. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ratna Susianawati, selaku juru bicara dari Kementerian PPPAI. Selamat bergabung, Bu Ratna. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada Ibu Dendrit Suryadi, selaku psikolog. Selamat bergabung, Bu Dendrit. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Selamat malam juga, Mas Imam. Baik, yang terakhir ada Ibu Citra Setio Pratiwi, selaku pegiat sosial yang selama ini membantu ibu-ibu UMKM untuk tetap berdagang dan juga tetap berjuang di tengah pandemi. Selamat bergabung, Bu Citra. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Waalaikumsalam Imam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perbincangan kita hari ini, saya akan mulai dari Bu Ratna nih. Bu Ratna, kita tahu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak memiliki peran di sana untuk memberikan perlindungan begitu ya kepada mereka yang lemah, terutama perempuan dan anak. Terlebih di saat pandemi seperti sekarang. Apa kemudian program yang saat ini sudah digulirkan dan masih terus berjalan, Bu Ratna? Ya, terima kasih Mas Imam. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana sebetulnya ada 3 fase yang harus kita lakukan ya, tetapi dalam konteks hari ini ada berbicara penanggulangannya. Nah, selama ini seperti kita ketahui sejak tahun lalu ya, tahun 2020 kita dihadapkan pada bencana non alam pandemi COVID-19. Ini tentunya membawa sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya awalnya memang ini masalah kesehatan ya, tetapi kemudian berkembang menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, nanti juga banyak hal yang terjadi sebagai dampak atau risiko dari pandemi COVID-19 ini. Nah, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan atau diembankan kepada kami. Kami juga melakukan berbagai upaya, khususnya di dalam masa bicara di tahap masa tanggap darurat ya. Artinya upaya-upaya apa yang dilakukan, baik itu dilakukan secara kolektif bersama-sama dengan kementerian lembaga, ataupun inisiasi-inisiasi yang kami munculkan sebagai upaya untuk bisa memberikan pemenuhan atas hak perempuan dan anak khususnya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini beberapa upaya yang sudah kami lakukan, selain kita memastikan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada perempuan dan anak terpenuhi, tetapi kita juga memastikan ada kebutuhan-kebutuhan spesifik yang berbeda antara laki-laki, perempuan, dan anak dalam konteks bencana pandemi COVID-19 ini. Ini yang kami lakukan dengan melakukan sinergi dengan
dunia usaha, kami dengan dunia usaha membangun jejaring dengan melakukan spesifikasi kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Yang ini yang kemudian kami sertakan di dalam mendukung bantuan-bantuan sosial yang sudah ada, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial utamanya. Nah, kami melengkapi itu, Mas Imam. Kemudian dari aspek perlindungannya, kita juga memastikan perempuan dan anak dari trauma psikis ya, karena ini bencana yang tidak hanya bencana yang sifatnya nasional, tetapi global yang kemudian merubah semua tata cara, gaya berkehidupan kita. Ini yang kemudian kita kembangkan, dan yang perlindungan yang lainnya yang kita lakukan adalah perlindungan memastikan untuk bebas dari kekerasan. Karena juga di pandemi COVID-19 juga memunculkan persoalan baru dengan munculnya kasus-kasus kekerasan, khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ada program berjarak, Bu. Nah, ini perkembangannya seperti apa? Apakah kemudian sudah masif diterapkan oleh masyarakat karena informasinya begitu gencar, terus digalakan oleh kementerian, dan juga ada panduan-panduan, baik itu misalnya panduan yang mudah dimengerti seperti poster dan lain sebagainya yang sudah disediakan secara digital oleh teman-teman kementerian? Iya, gerakan berjarak atau bersama kita jaga keluarga. Ini sebenarnya gerakan yang kita inisiasi di awal-awal pandemi COVID-19 untuk bisa memunculkan bentuk-bentuk sinergitas yang bisa kita bangun dengan teman-teman di kementerian lembaga, daerah, dan stakeholder lainnya, Mas Imam. Jadi ini sebetulnya adalah gerakan kolaborasi bersama untuk bisa memastikan kami juga di dalam gerakan berjarak ini sebenarnya ada 10 aksi yang misalnya memastikan bahwa bagaimana upaya-upaya pemenuhan kebutuhan spesifik, kemudian bagaimana memastikan lalu lintas ketika pandemi COVID-19 karena penyebarannya antar manusia, kita memastikan adanya APD dan sebagainya, kemudian kolaborasi sinergi antar stakeholder dan sebagainya. Nah, ini gerakan ini kemudian kita kuatkan dengan sampai di level desa, Mas Imam, karena ini juga tentunya persoalan-persoalan ini juga terjadi di desa, dengan memasifkan, dengan menyertakan, dengan mengikut sertakan semua elemen masyarakat. Ini juga memastikan supaya ini menjadi gerakan masif dalam upaya untuk pencegahan dan juga penanganan COVID-19 ini. Melawan krisis ekonomi yang saat ini kita rasakan bersama. Mungkin Bu Citra boleh sedikit ceritakan bagaimana kondisi ibu-ibu selama pandemi ini. Apa tantangannya? Apakah kemudian justru lebih sibuk mengurus anak-anak di rumah dan kemudian sulit membagi waktu bagaimana menghasilkan secara ekonomi begitu ya, pendapatan-pendapatan yang barangkali hilang gitu dari penjualan ataupun hilang karena di PHK begitu, Mbak Citra. Ya, silakan. Jadi selama pandemi ini, saya mengamati para ibu-ibu, mungkin dari keluarga saya dulu, kemudian para tetangga dan masyarakat luas. Karena tadinya saya juga memberikan pelatihan secara offline sebelum pandemi. Jadi biasa menghadapi ibu-ibu dan para wanita muda di sekitar saya, di lingkungan saya gitu kan. Jadi semenjak pandemi ini, banyak para ibu itu tingkat stresnya bisa dibilang lebih tinggi daripada kondisi normal sebelumnya. Kenapa saya bilang tingkat kesetresannya meninggi? Karena satu, yang biasanya aktivitas di luar rumah, belanja ke pasar, ke mall, kemudian bermain dengan anak, dengan keluarga, otomatis dirumahkan. Kemudian yang kedua, mengurus anak-anak sekolah itu tingkat kesabarannya luar biasa gitu. Jadi kalau yang nggak biasa mendidik anak, dalam artinya bukan mendidik ya, mendidik untuk etika karakter mah wajib kalau seorang ibu, tapi kalau untuk mendidik sebagai layaknya sebagai guru itu tidak 100% para ibu-ibu itu bisa gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi sudah yang berwirausaha banyak yang tidak pede karena yang tadinya berdiri hanya satu kaki, hanya menggunakan offline, ketika pandemi banyak yang beralih ke media sosial. Offline-nya ditutup karena tidak mampu membayar biaya sewa toko, ruko, kedainya, dan sebagainya. Jadi banyak yang dirumahkan juga. Nah, ini menjadi PR bagi saya selaku saya penggerak perempuan, saya sebagai perempuan juga turut sedih istilahnya kalau misalnya ibu kehilangan
mobilitasnya di luar rumah. Nah, bagaimana caranya menghasilkan aktivitas di dalam rumah, tetap produktif, tetap menghasilkan, tetap menjadi inspirasi untuk anak-anaknya semua. Baik, kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.